Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Sabar. Ya, kalimat yang sering kali kita dengar sehari-hari, baik itu kita yang mengucapkan kepada orang lain atau yang sering kali kita dengar dari orang lain. Nah, sabar ya. Nah, sebenarnya apa itu sabar? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi atau keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai kemampuan yang mempunyai nilai tinggi yang mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu, Allah juga menjelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 146 bahwa Ia mencintai orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, di dalam agama Islam terdapat 3 hakikat sabar yang perlu diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Nah, setiap umat muslim tentunya harus bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sulit, tentunya ada berbagai halangan ataupun rintangan yang kita dapati sehingga kita merasa enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Namun, hal tersebut jangan dijadikan sebagai alasan agar kita mengabaikan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mampu bersabar untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi justru ia tidak mampu bersabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada orang yang melaksanakan sholat, tapi dia tetap berjudi ataupun melakukan perbuatan maksiat. Contoh lain, ada orang yang berpuasa, tapi dia tetap tidak bisa menahan dirinya untuk menggunjingkan tetangganya ataupun membicarakan perbuatan buruk orang lain. Nah, pada satu sisi dia melaksanakan perintah Allah, namun di sisi lain dia tidak bisa bersabar untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita hendaklah bisa mengimplementasikan sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, ketika kita menghadapi cobaan, banyak sekali masalah dalam kehidupan kita, hendaklah kita bersabar, hendaklah kita berikhtiar semaksimal mungkin dan sembari mencari solusi untuk permasalahan yang sedang kita hadapi tersebut. Kita harus percaya bahwa di balik masalah tersebut pasti ada solusinya. Di balik permasalahan atau kendala-kendala yang kita hadapi dalam kehidupan, pasti ada kebahagiaan yang kita dapati nantinya. Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Kita harus percaya itu. Di balik kesusahan yang kita hadapi saat ini pasti ada kemudahan di sebalik itu.
sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar menghadapi cobaan, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Nah, siapa orang yang mampu bersabar dalam menghadapi cobaan sehingga ia mampu menjalankannya dengan baik dengan kekuatan hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat untuknya 300 derajat, di mana antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya seperti jarak antara langit dengan bumi. Siapa orang yang mampu bersabar dalam ketaatan dalam melaksanakan perintah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat untuknya 600 derajat, yang mana jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu seperti jarak antara dasar bumi dengan puncak Arasy. Siapa orang yang mampu bersabar dalam menghindari kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat untuknya 900 derajat, yang mana jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu seperti 2 kali jarak antara dasar bumi dengan puncak Arasy. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abid Dunya, dan Dailami. Nah, hadirin yang berbahagia, cobaan yang kita hadapi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersabar, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dan membantu menyelesaikan segala persoalan kita, tentunya dengan berdoa. Nah, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang mampu bersabar dalam menjalankan lika-liku kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.